الحمد لله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل في انقضاء الشهور وتقلبات الأيام عبرا لمن تذكر يغير الزمان والمكان ولا يتغير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه الأخيار أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Sadaqallahul azim. Mari kita awali dengan senantiasa dan tidak henti-hentinya menyampaikan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat jamaah Jumat di hari yang penuh barakah ini. Kemudian salawat beserta salam mari pula sama-sama kita limpahkan kepada yang mulia Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para alim ulama. Tengku imum, tengku-tengku, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin ma'asyaral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hidup kita ini akan kita lalui dalam beberapa masa, dalam beberapa tahap, mulai dari terlahir kita ke dunia ini, bahkan sebelum terlahir kita ke dunia ini, hidup kita dalam alam rahim itu dilalui juga beberapa tahap, mulai dari awal penciptaan berbentuk segumpal darah, segumpal daging dan seterusnya sampai Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia. Kemudian dia tumbuh terus sampai berbentuk menjadi seorang anak manusia, kemudian pergi meninggalkan alam tersebut dan berpindah ke alam berikutnya, yaitu alam dunia. Jemaah yang mulia, di alam dunia ini kita juga akan lalui tahapan demi tahapan itu, mulai dari bayi, balita menjadi anak kecil, kemudian remaja, kemudian terus kita lalui tahapan berikutnya menjadi anak muda, seterusnya kita menjadi orang dewasa, menjadi orang setengah baya dan seterusnya sampai menjadi orang tua, menjadi renta jika Allah masih memberi kita untuk
kesempatan untuk hidup. Begitulah proses. Dan semua kita akan melalui itu jika Allah mengizinkan, ya. Semua yang pernah kita miliki itu akan kita tinggalkan, akan kita lepas, dan kita akan berpindah kepada tahapan berikutnya. Masa kanak-kanak, apa yang pernah kita lalui itu telah kita lepas dan telah kita tinggalkan. Kita sedang berada pada masa yang kita berada di masa itu sekarang ini. Apa yang kita hadapi sekarang ini, dan tidak lama juga kita akan lepas, akan kita tinggalkan, kita akan berpindah kepada situasi, kepada masa yang berikutnya. Begitulah jemaah yang mulia, kondisi kehidupan manusia ini. Di dalam kehidupan dunia ini saja marahil, baina mukim wa rahil. Kita akan melewati beberapa masa. Ada yang hidup pada masa Jepang, pada masa Belanda, dulu pada masa DITI. Begitulah masa-masa, pada masa konflik, pada masa damai, setelah pasca tsunami, dan seterusnya sampai hari ini. Dan semua akan kita lewati jemaah yang mulia. Semua akan menjadi kenangan, dan itu menjadi catatan-catatan di dalam hidup kita untuk kita terus menjadi orang yang sukses, berpindah kepada tahapan berikutnya. Tapi jemaah yang mulia, semua proses itu akan kita lewati, akan kita tinggalkan pada masanya, dan kita terus menuju kepada sebuah tujuan yang sama, yaitu kehidupan di akhirat yang abadi. Jemaah yang mulia, oleh karena itu kita diingatkan setiap kita melewati tahun demi tahun, yang sekarang ini sudah sampai di tahun 2022. Ya, kita bukan pada tataran ingin memperingati, karena itu bukanlah syariat Islam, tetapi kita ingin melakukan introspeksi, karena setiap nafas yang kita keluarkan itu membuat kita semakin dekat dengan ajal dan semakin jauh dari cita-cita dan angan-angan kita, semakin jauh dari dunia yang sekarang kita diami, yang sekarang kita jalani di dalam kehidupan dunia ini, semakin jauh. Setiap nafas yang sudah kita keluarkan itu tidak akan bisa ditarik lagi. Nafas yang kita tarik kemudian itu adalah energi yang lain, bukan nafas yang telah kita keluarkan dan telah kita tarik sebelumnya. Sehingga pada akhirnya nafas itu pun akan habis dari semua stok yang disedia oleh Allah kepada setiap kita. Dan orang-orang yang cerdas, yang cerdik, yang pandai, yang bijak adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi, yang tak pernah habis-habis. Jika dia terus beramal, melakukan introspeksi diri, ya, senantiasa mengevaluasi kehidupannya, apa yang terbaik untuk dirinya, apa yang dia persiapkan untuk kehidupan hari esok, sampai dia bertemu dengan buku catatan amalnya kelak, kebaikan-kebaikan yang tertera di dalamnya, kesucian, kebeningan, keputihan yang terdapat di dalam buku catatan amal sahifah yang akan diberikan kepada setiap kita oleh Allah di akhirat kelak. Sampai orang itu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, gembira, senang, melihat kepada Allah dengan wajah yang berseri-seri bahagia, sampai dia bertemu dengan kehidupan yang abadi dalam keadaan bahagia, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang indah, sesuai dengan amal yang telah dia lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu selamat dan berbahagialah kepada orang-orang yang mampu beramal, memenuhi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal baik. Kepada orang itu akan diucapkan salam, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat, selamat, salam. Allah yang mengucapkan itu. Qaulam mir rabbir rahim, ucapan dari Allah yang maha, Tuhan yang maha penyayang. Salam, selamatlah
orang tersebut karena dia tidak menyia-nyiakan waktu selama hidup di dunia. Semua hari-hari yang dia jalani dalam kehidupan dunia penuh dengan kebaikan, amal saleh, perbuatan yang ma'ruf demi kehidupan dia di akhirat kelak. Sebaliknya jemaah yang mulia, orang-orang yang tidak melakukan seperti itu, orang-orang yang tidak beramal saleh, tidak mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat kelak, maka celakalah orang tersebut dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya di akhirat kelak. Allah menyatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan dalam kehidupan dunia, menjauhlah, pergi, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh menjauh. Jangan mendekat dengan orang-orang yang telah diucapkan selamat, yang telah sampaikan ucapan selamat kepada orang tersebut telah berbuat baik di dalam kehidupan dunia ini. Jemaah yang mulia, itulah dia yang perlu menjadi catatan penting bagi kita setiap kali kita berhadapan, berganti satu tahun, bertemu dengan tahun berikutnya. Yang harus kita ingat bahwa semakin dekat kita dengan kehidupan akhirat, dan pada waktunya nanti semua kita akan meninggalkan dunia ini, sama seperti kita telah meninggalkan fase-fase kehidupan kita sebelumnya. Bahkan tak pernah lagi kita bisa kembali kepada fase kehidupan yang telah kita lalui. Jemaah yang mulia, karena itu para ulama mengatakan innama anta ayyamun mujtami'ah fa idza dhahaba ba'duk fa idza dhahaba yaumun faqad dhahaba ba'duk. Kamu ini, kalian ini hanya kumpulan dari hari-hari. Hidup ini adalah kumpulan dari hari-hari, kumpulan dari bulan-bulan, kumpulan dari minggu-minggu, kumpulan dari tahun-tahun. Kalau sudah berlalu satu hari, berlalulah, telah berlalu pula sebahagian dari hidupmu. Tidak lebih dari itu jemaah yang mulia. Oleh karena itu seorang ulama datang mendatangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia berkata, "I'lam annaka fi kulli yawmin yakhruju anka wa fi kulli laylatin ta'ti alayka la tazdadu min ad-dunya illa bu'da wa min al-akhirati illa qurba." Seseorang datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau berkata, "Ketahuilah bahwa hari demi hari yang telah engkau lewati, malam demi malam yang terus berganti dalam kehidupanmu, tidak bertambah apapun dari kehidupanmu kecuali semakin jauh dirimu dari dunia ini dan semakin dekat hidupmu dengan akhirat." Ayuhan nas, seorang ulama pernah berpesan kepada sahabatnya, "I'lam annahu yukhayyalu 'alaika annaka muqimun walakinnaka da'ibus sir wal akhiratu wad dunya wal akhiratu mutawajjihun ilaika wal akhiratu mutawajjihatun ilaika wad dunya tutwa min waraik wa ma madha min umrika falan yarji' ilaika abada." Seorang ulama ini berpesan kepada saudaranya, sahabatnya, "Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa engkau akan dinabobokkan dalam kehidupan dunia ini seolah-olah engkau akan selalu tenang, tetap tak pernah bergerak. Engkau tenang akan selama-lamanya di sini." Kita dikhayal seperti itu. Oleh karenanya kita tak peduli dengan kehidupan kita di akhirat, di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita diperdaya dengan kehidupan dunia ini. Wa annaka mukhayyalu 'alaika annaka muqim. Dikhayalkan, diperdaya seolah-olah kita abadi, aman dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu kita mempersiapkan semata-mata untuk kehidupan dunia. Mulai dari kita kecil, kemudian kita mengenal dunia, diperkenalkan oleh orang tua kita agar kita mencari masa depan, masuk sekolah-sekolah yang menjanjikan masa depan,
yang mudah mendapatkan pekerjaan, mudah diterima jadi pegawai negeri, mudah mendapatkan uang. Itu saja yang diperkenalkan oleh orang tua kita dalam kehidupan dunia ini. Kita tak diperkenalkan tentang kehidupan akhirat sebagaimana seorang Luqmanul Hakim memperkenalkan kehidupan akhirat kepada anaknya semenjak dia kecil. Ya bunayya la tarkanu li hadhihi dunya wa la tushghilu qalbaka biha. Wahai anakku, jangan engkau menyibukkan diri, jangan engkau merasa nyaman tentram dengan kehidupan dunia ini, jangan engkau menyibukkan hatimu untuk sibuk kepada kehidupan dunia ini. Jemaah yang mulia, itu yang diperkenalkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Tapi apa yang kita perkenalkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita? Kita memperkenalkan untuk kamu bisa sukses, kamu harus masuk pendidikan ini, perguruan tinggi itu, universitas ini. Kenapa? Supaya kamu dapat uang, kamu kaya raya, hidupanmu nanti bahagia, kehidupanmu nanti mapan, kehidupanmu nanti menjadi hebat, dikenal. Jemaah yang mulia, inilah sebuah kesalahan yang sangat fatal bagi kita, tak memperkenalkan kepada generasi kita bahwa kita hidup ini hanya sebentar, yang setelah itu kita akan tinggalkan. Fa inna dunya, kata ulama itu tadi, fa inna dunya fa innal akhirata mutawajjihun ilaik, bahwa akhirat itu sekarang sedang menghadap kepadamu. Wad dunya tutwa min waraik, dunia itu digulung, dunia itu digulung, dilipat terus di belakangmu, dan kamu tidak pernah lagi akan kembali ke kehidupan duniamu. Karena itu kalau ditanya siapa orang yang paling lama hidup atau seseorang yang paling lama hidup di dunia ini, adalah seseorang yang baru terlahir ke dunia ini. Itulah dia orang yang paling lama hidup di dunia ini sesuai dengan berapa umur yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tapi ketika dia telah lalui beberapa masa, beberapa waktu, satu hari dia telah lalui, maka satu hari telah berkurang dari kehidupannya. Kalau sudah dia lalui 50 tahun, maka 50 tahun telah hilang dan telah pergi dari kehidupannya, dari hidupnya, jemaah yang mulia. Dan dia tidak pernah kembali lagi ke belakang, karena di depannya adalah akhirat. Setiap orang setelah terlahir ke dunia ini, maka dia tidak akan lagi berhadapan dengan dunia, dia hanya berhadapan dengan akhirat, karena dunianya telah berada di belakang punggungnya. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'id dunya fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fal yawmu amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal. Dunia terus bergerak, pergi, dunia terus berputar. Bagaimana dia pergi? Pergi membelakangi Anda. Dunia pergi membelakangi Anda. Dia sudah ke belakang. Anda sudah menuju ke kehidupan akhirat. Jadi dunia terus membelakangi, wal akhiratu muqbilatan, akhirat yang sedang datang. Kalau dibayangkan bahwa jika kematian itu seperti sebuah harimau yang berada di tempat yang jauh, maka kita sedang berjalan menuju ke mulut harimau itu. Tanpa kita rasa bahwa tiba-tiba harimau itu menerkam kita, selesai. Begitulah kondisi kita dengan akhirat. Kita sedang berjalan dan akhirat sedang menanti, ya, untuk bertemu dengan kita. Dunia di mana? Dunia sudah berada di belakang kita dan tak pernah bertemu lagi. Inilah filosofi dari kata Imam Ali radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu pergi membelakangi. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Akhirat juga pergi mendatangi, menghadap kepada kehidupan kita. Likulli wahidin minhuma banin. Likulli wahidin minhuma banun
setiap keduanya, dunia dan akhirat itu punya pengikut-pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadikan dirimu, pastikan dirimu sebagai pengikut-pengikut kehidupan akhirat. Jangan pernah jadikan dirimu sebagai pengikut-pengikut kehidupan dunia, yang dunia itu sendiri telah meninggalkan dirimu dan tidak pernah bertemu lagi dengan dirimu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.